Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan Bapak Abdul Wahab Salim. Mas aja lah. Ya Bapak dulu lah ya. Menurut saya nanti. Baiklah, ketemu dengan saya Jusriyati dan ini saya bersama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim, Ketua LD PJN Jepara. Sekaligus beliau ini adalah Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Bapak, hari ini kita akan membahas tentang Hari Santri. Masya Allah, pas momennya. Pas momennya. Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki dan memperingati itu tanggal 22 Oktober 2020 ya. Ini untuk kalau tidak salah tahun ke berapa ini Pak ya? Ke-5 atau ya? 2015 kalau tidak salah. Nah, kita akan membahas tentang Hari Santri. Kenapa Hari Santri ini? Bapak, saya punya catatan ini. Sejak tanggal 22 Oktober 2015 kita sudah tahu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan tanggal 22 Oktober itu adalah menjadi Hari Santri Nasional. Nah, mengapa sih Pak ini penting sekali Hari Santri ini dijadikan momen dan bisa diperingati? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Anjas, kita berbicara Hari Santri dan arti penting dari Hari Santri itu sendiri. Sebenarnya kan para ulama kita di PBNU ya, LNI itu sudah memberikan ulasan yang cukup tentang itu, urgensi kenapa Hari Santri itu harus ditetapkan, kemudian memang diperingati. Salah satunya adalah begini, kalau misalnya kita bicara masalah kronologis ya, yang saya tahu, saya bukan ahli sejarah, tapi dari yang kita baca di sana awalnya kan Pak Jokowi mengusulkan 1 Muharram. Ya, kemudian RNI di sana itu lebih mengusulkan pada ada tonggak sejarah yang mungkin selama ini dalam tanda kutip disembunyikan terkait dengan resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga yang diusulkan adalah tanggal 22 Oktober itu, dan itu akhirnya diamini dan sekaligus ditetapkan. Memang terjadi pro kontra, tetapi tidak masalah karena setelah itu kan ada kesepakatan yang dibangun. Arti pentingnya apa? Santri itu adalah wajah kita. Pesantren itu juga rumah kita. Sehingga perjuangan santri dan para kiai waktu itu memang harus diakui oleh negara, dan pada akhirnya nanti akan berimplikasi kepada berbagai macam hal, termasuk kebijakan-kebijakan perundang-undangan dan lain-lain. Sehingga kenapa ditetapkan? Ya, satu, itu hadiah negara, bukan hanya hadiah ya, tetapi itu merupakan pengakuan negara terhadap perjuangan para kiai dan santri dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu niscaya hukumnya menjadi wajib gitu ya. Dan yang kedua, karena mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, kultur bangsa kita itu ya direpresentasi oleh pesantren. Wajah santri itu kan wajah kita gitu ya. Santri itu memiliki karakter yang sangat khusus gitu, dan mentalitas yang sangat khusus, kesederhanaan. Apakah Mas Anjas pernah lihat santri kemudian ete terlalu necis wangi? Enggak, sederhana kan orangnya. Tapi bukan berarti kere ya. Sederhana itu maksudnya ya memang dia tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, kemandirian. Mas Anjas ketika di pesantren itu kan pasti ya tidur sendiri, masak tidurnya sama teman-teman. Iya. Masak sendiri, kemudian cuci baju sendiri, dan seterusnya kayak lagu kecil lah ya. Contoh kecil, kemandirian. Kemudian keikhlasan. Apa santri itu pernah menggugat, menuntut, kemudian dikei apa? Ikhlas itu bukan hanya nerimo ing panggung ya, tetapi apa yang dikerjakan itu lillahi ta'ala, itu santri. Dan ada nilai yang luar biasa dalam kehidupan santri, itu adalah pembelajaran toleransi. Di pesantren itu datang dari berbagai kampung, datang dari berbagai latar belakang, kadang dari berbagai kota, yang kumpul menjadi satu dan diajari oleh kiai, rukun bersama, masak nanti bersama-sama, kemudian mereka berkomunikasi yang awalnya beda kultur, kemudian tetap bisa menyatu dan seterusnya. Itu nilai yang tidak bisa dipungkiri dari pesantren, dan itu wajah kita. Sehingga kalau santri diakui oleh negara dengan tonggak perjuangan pada awalnya, karena perjuangan santri itu kan luar biasa, dan para kiai ketika itu kan, dan itu ditradisikan perjuangan itu hingga saat ini.
Dan itu menurut saya menjadi sangat penting hari santri ini memang ditetapkan, kemudian memang diperingati. Kira-kira begitu Mas ya, tanggal 22 Oktober ya Pak ya. Oh, nah, ini juga walaupun seringkali dijelaskan sudah kaitannya dengan hari santri ini juga ada yang menghubungkan kaitannya dengan resolusi jihad NU, resolusi Bagi Yai Hasyim Asy'ari ketika itu. Nah, ini mungkin bisa sedikit diulas Pak, hubungannya antara resolusi jihad itu dengan tanggal 22 hari santri ini. Iya, kan resolusi jihad itu kan ketika itu memang ulama Jawa Madura memang berkumpul ya tanggal 21-22 Oktober yang pada akhirnya muncul karena ketika itu kan memang penjajah datang lagi, kira-kira begitu loh ya. Sudah merdeka, datang lagi, pada singkatnya begitu. Kemudian pada akhirnya muncul semacam fatwa karena perkumpulan ulama itu tadi digawangi oleh Hadratus Syekh, muncul fatwa bahwa membela tanah air ini artinya berjuang, berperang. Bahkan dalam salah satu naskahnya itu dalam radius sekian kilometer itu hukumnya adalah fardhu ain, kewajiban individu bagi setiap warga, dan itu merupakan jihad fisabilillah. Itu yang akhirnya memompa semangat bahwa santri orang dimenang itu. Dan yang memimpin para kiai. Perlawanan-perlawanan itu. Ketika saya mengikuti PKPNU, Mas Aja seperti kan itu kan juga dikasih cerita ya. Dikasih informasi-informasi sejarah yang memimpin para kiai-kiai ya santai. Pertempuran itu kemudian santri menjadi orang wedi gitu kan, mengkoyo caruk gitu, koyo koyo anak-anak STM atau apa namanya gitu. Ada yang kiai kayak tawuran, kiai yang perjalanan malah mampir ke pasar itu Pak makan iya babas ya. Intinya begitu, bahwa intinya akhirnya itu memompa semangat para pejuang santri, kemudian ya sekitar santri juga itu akhirnya ora wedi untuk melawan, dan itu menjadi pemompa semangat sampai pada akhirnya itu menjadi salah satu bagian dari inspirasi kenapa terjadi Hari Pahlawan 10 November. Jadi tonggak itulah yang kemudian jangan dipungkiri bahwa sejarah itu terjadi. Jangan dipungkiri bahwa perjuangan itu dilakukan oleh santri dan para kiai. Ya, pionirnya adalah para kiai dan santri-santrinya. Dan itu saya tidak menyebut apakah itu santri NU, santri Muhammadiyah dan seterusnya ya. Tetapi pada prinsipnya para kiai dan santri bergerak di situ memompa semangat, menjadi inspirasi sampai muncul perjuangan-perjuangan berikutnya. Sehingga tonggak resolusi jihad itu menjadi poin penting masuknya ruh perjuangan awal untuk sekali lagi mengusir penjajah itu, sehingga itu inspiratif sekali, begitu kira-kira saja. Ini terkait dengan resolusi jihad Pak. Ya. Resolusi jihad yang dulu dikumandangkan itu adalah untuk merespon perlawanan kepada para penjajah. Nah, resolusi jihad NU itu kalau kita pandang hari ini Pak, itu apakah masih relevan resolusi jihad NU itu untuk digunakan pada saat ini Pak? Iya, relevan itu nilainya ya. Kan kita ngerti ada 2 kali kalau nggak salah kan resolusi jihad itu disampaikan begitu. Isinya tergantung apa kita bisa baca di dalam naskahnya. Tetapi nilai perjuangan di situ itu pasti masih relevan sampai hari ini gitu. Nilai itu maksudnya ya nilai juangnya, nilai semangat yang dikobarkan, kemudian nilai dari perlawanan terhadap penjajahan misalnya, itu masih sangat relevan sampai hari ini. Karena kita tahu kalau dulu bisa jadi penjajahnya itu adalah berbentuk manusia bawa senjata yang datang dari luar gitu. Saat ini mungkin bentuk penjajahannya menjadi berbeda. Tetapi nilai perlawanannya itu juga harus dikobarkan, kan seperti itu. Jadi kalau dulu itu orang membawa senjata dan seterusnya datang, saat ini bisa jadi tidak membawa senjata tetapi membawa ideologi yang berbeda, misalnya begitu ya. Atau membawa hal lain yang bisa merusak tatanan kehidupan kebangsaan, bisa jadi di bidang pendidikan lah, di bidang politik lah, ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa penjajahnya itu sudah berubah wajah dan berubah bentuk. Sehingga kalau misalnya penjajahnya masih ada, berarti nilai juang untuk mengusir, melawan itu juga masih ada. Sehingga inspirasi dari resolusi jihad saya kira nilainya masih sangat relevan sampai hari ini. Dan sekali lagi Mas Ajas, tadi saya sampaikan bahwa santri itu adalah wajah kita
pesantren itu juga wajah atau miniatur dari bangsa kita. Saat ini kalau kita misalnya bicara masalah lembaga pendidikan yang harus pendidikan akhlak, bahasanya Pak Presiden itu revolusi mental dan seterusnya. Pesantren sudah menerapkan sejak adanya. Iya, pesantren itu ada kiai yang menginspirasi, kiai yang menjadi uswah hasanah, tidak hanya pintar ngomong itu hasanah. Begitu santrinya 24 jam kumpul belajar toleransi di dalamnya, belajar berkumpul dalam kebinekaan dan seterusnya. Dan tadi sekali lagi saya tegaskan, santri itu memiliki karakter dan mentalitas khusus, keikhlasan, kemandirian, kemudian kesederhanaan, toleransi, kebersamaan, dan kebinekaan dan lain-lain. Itu adalah karakter khusus sehingga santri kalau mengabdi di masyarakat, di bangsa dan negara itu ya karena dia orang sederhana, orang ikhlas dan seterusnya tadi, itu ya tidak rewel, tidak tidak lebay, tidak gumunan juga, tidak kagetan, bahkan dia tidak hitung-hitungan. Itu sehingga hari santri dan seluruh maknanya kita harus apresiasi. Saya sepakat dan saya sangat mendukung hari santri. Selamat hari santri. Selamat hari santri. Nah, itulah teman-teman, kita hari ini belajar tentang sejarah dan seberapa pentingnya kita harus memperingati peringatan dan ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Tim Seruling mengucapkan selamat hari santri 22 Oktober 2020. Nah, mudah-mudahan kita akan selalu punya semangat seperti yang dulu diajarkan oleh ulama-ulama kita, dan kita akan ketemu lagi di IBC Seruling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.